Hari ini kita belajar dengan tema 1, yaitu lowongan kerja. Tujuan materi ini Bapak berikan kepada kalian ada 4 tujuan. Yang pertama, kalian setelah mengikuti pelajaran ini mampu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur kebahasaan surat lamaran. Yang ketiga, menyajikan sistematika dan isi surat lamaran kerja. Yang keempat, menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi dan sistematika dan kebahasaan. Nah, empat aspek itu setelah kalian mengikuti tema 1 ini, kalian harus bisa. Kalau belum bisa, kita harus ulangi lagi. Nah, mari kita lihat satu persatu, yaitu item yang 1 atau disebut dengan pelajaran 1. Ya. Nah, pelajaran 1 yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, surat adalah alat komunikasi untuk menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak yang lain. Nah, itu surat. Nah, yang dikatakan surat adalah alat komunikasi secara tertulis yang bisa kita sampaikan kepada orang lain. Ya, contohnya, nah, kita ingin sesuatu menyampaikan pada sahabat atau pada keluarga atau pada instansi-instansi terkait. Nah, kita tidak mungkin pergi ke sana karena banyak agenda-agenda yang lain. Nah, atau banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Maka kita isikan untuk menyampaikan informasi atau untuk menyampaikan yang kita inginkan, tentu kita dengan melalui surat. Ya. Nah, apa fungsi surat? Apa fungsi surat? Fungsi surat adalah sebagai sarana pemberitahuan, permintaan, alat bukti tertulis, alat pengingat, bukti historis, dan pedoman kerja. Jadi tentu surat itu adalah pemberitahuan. Nah, pertama, contoh, misalnya kita sekarang sedang dalam kondisi COVID-19. Tentu untuk proses pembelajaran harus mengikuti protokol kesehatan. Nah, jadi sistem dan cara-cara mengikuti protokol kesehatan tentu dikirim melalui surat pemberitahuan yang diberikan oleh tim gugus, kemudian dari kepala dinas, kemudian dari bupati atau instansi-instansi yang terkait untuk memberikan pemberitahuan cara mengikuti proses pembelajaran tatap muka dengan mengikuti protokol. Nah, itu pemberitahuan. Permintaan misalnya surat itu bisa dengan meminjam barang. Kita mengirimkan surat meminjam barang, seperti bisa dengan mengirim proposal, meminta permohonan bantuan-bantuan. Nah, itu namanya permintaan. Contoh misalnya mengajukan permohonan beasiswa. Nah, atau hal-hal lain yang permintaan kita. Kemudian alat bukti tertulis. Nah, bagaimana maksud surat itu sebagai alat bukti? Maksud surat itu sebagai alat bukti bahwa dasar kita untuk melakukan sesuatu, misalnya ada surat. Contoh,
proses pembelajaran proses pembelajaran tahun pelajaran 2020-2021 semester ganjil. Kita berpedoman pada surat apa? Jadi ada surat bahwa pemberitahuan tentang hari pertama sekolah. Nah, kemudian alat pengingat. Nah, jadi alat pengingat semua surat itu bisa kita berdasarkan surat ada agenda-agenda. Nah, kemudian bukti historis dan pedoman kerja. Nah, seperti tadi Bapak bilang, bagaimana pedoman kerja surat dikatakan sebagai pedoman kerja seperti seruan untuk segala sesuatu yang kita lakukan pada saat ini harus mengikuti prosedur. Nah, murid-muridku sekalian, apa jenis-jenis surat? Nah, jenis-jenis surat itu ada 5. Nah, apa? Yang pertama ada surat pribadi. Nah, yang kedua ada surat resmi. Yang ketiga ada surat niaga. Yang pertama ada surat pribadi. Kemudian yang kedua ada surat resmi. Yang ketiga ada surat niaga atau bisnis. Yang keempat surat dinas atau surat pemerintah. Yang kelima surat sosial. Yang keenam surat lamaran pekerjaan. Yang ketujuh surat elektronik mail. Nah, ketujuh surat itu jenis surat itu mari kita pelajari satu persatu dulu untuk memperjelas. Semoga ini menjadi pengetahuan kepada kalian, landasan pengetahuan kepada kalian untuk masa depan yang gemilang. Nah, bagaimana surat pribadi? Kita lihat pada surat pribadi dulu. Bagaimana surat pribadi? Surat pribadi itu adalah surat yang ditulis untuk urusan pribadi. Nah, bagaimana surat yang urusan pribadi? Misalnya, kita kirim surat kepada keluarga. Kita kirim surat kepada sahabat. Itu namanya pribadi. Ada yang setengah pribadi. Bagaimana surat setengah pribadi? Surat setengah pribadi, surat yang bersifat privat dan ditujukan kepada orang lain seperti surat kepada sahabat, anggota keluarga, saudara dan sejenisnya. Itu surat setengah pribadi. Surat setengah pribadi, itu tadi surat pribadi ya. Surat setengah pribadi, surat yang dikirim kepada pejabat suatu instansi atau organisasi tertentu. Contohnya, apa contohnya? Surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja itu adalah surat setengah pribadi. Nah, kenapa? Karena di situ adalah ada digunakan bahasa setengah resmi, ada ketentuan-ketentuannya. Nah, jadi surat pribadi itu ada terbagi dua. Satu surat pribadi bersifat keluarga, satu surat pribadi bersifat setengah keluarga. Nah, bagaimana kita melihat ciri-ciri surat pribadi? Nah, untuk kita tanda bahwa ini surat pribadi. Ini surat setengah pribadi. Nah, bagaimana kita tanda? Mari kita lihat. Nah, surat pribadi. Jadi surat pribadi itu tidak ada kop. Nah, tidak ada kop.
Apa kopnya? Hah? Nah, ke sini rumah. Surat pribadi. Nah, ya ini namanya kop. Kalau surat pribadi tidak ada kop. Kop surat. Kementerian Agama Republik Indonesia, Madrasah Sanawiyah Swasta MTS Surudun, Kecamatan Surudun, Kabupaten Aceh Utara, Jalan Kota Piadah, Kampung Alucapi, Kecamatan Surudun, Kabupaten Aceh Utara. Ini namanya kop. Kalau kop surat kita SMK, apa? Dinas Pendidikan Aceh, ya kan? SMK Negeri 1 Tenedun, Kabupaten Aceh Utara, Jalan Kota Piadah, Kampung Alu Berua. Cukup. Kemudian ada logo. Ini logo di sampingnya. Nah, kalau surat pribadi. Kalau surat resmi. Kalau surat pribadi ini tidak ada. Tidak mempunyai logo, tidak mempunyai kop. Yang selanjutnya juga tidak mempunyai nomor. Ya, hanya nomor surat ini. Ya. Tidak ada nomor surat. Kalau surat pribadi itu tidak ada nomor. Karena tidak diagendakan. Ya. Surat pribadi itu tidak diagendakan. Yang punya kop itu adalah surat resmi. Nah, itu ciri-ciri. Sudah ada 2. Jadi yang ketiga, surat pribadi. Salam pembuka dan penutup bervariasi, beda-beda. Bisa dibuat Assalamualaikum, bisa dibuat salam bahagia, bisa dibuat selamat pagi, bisa dibuat salam sejahtera, bisa dibuat terserah dari penulisnya. Nah, bebas dia. Mau sampaikan, mau tegur apa, atau halo, apa kabar, nah dan sebagainya itu terserah si penulis. Ya, pokoknya surat pribadi itu salam pembuka dan salam penutup itu bervariasi. Tapi kalau surat resmi itu sudah ada ketentuan-ketentuan yang biasanya. Nah, yang keempat penggunaan bahasa bebas sesuai keinginan penulis untuk surat keluarga dan bahasa resmi untuk surat setengah resmi. Nah, jadi bebas. Mau buat lu di mana, kamu di mana, aku masih di sini, apakah kamu masih di sana? Nah, ya kan? Nah, begitu. Jadi, yang pokoknya itu bebas. Mau buat misalnya bagaimana keadaan di sana, semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, kemudian cepat dapat jodoh, sukses selalu, semoga karirmu semakin sukses, usaha-usahamu itu, bisnismu semoga lebih maju. Nah, itu kan tergantung dari si penulis bagaimana. Nah, yang terakhir ciri-cirinya adalah tidak ada format. Nah, tidak ada format. Surat pribadi itu tidak ada format. Bebas. Nah. Sudah jelas surat pribadi. Sekarang mari kita lihat surat resmi. Nah, bagaimana surat resmi? Surat yang digunakan untuk kepentingan resmi.
Surat yang digunakan untuk kepentingan resmi. Bagaimana? Baik perseorangan, instansi, maupun organisasi. Ciri-cirinya. Ciri-ciri surat resmi. Nah, tadi ciri-ciri surat pribadi. Sekarang ciri-ciri surat resmi. Yang pertama menggunakan kop surat. Yang pertama menggunakan kop surat. Apabila surat dikeluarkan oleh organisasi atau instansi. Nah, apabila surat itu dikeluarkan oleh organisasi atau instansi, itu surat itu adalah mempunyai kop. Yang kedua, logo. Nah, setiap ada kop sudah bunyi logo. Nah. Yang kedua, ada nomor surat, ada lampiran, ada perihal. Nah, ada nomor surat, ada lampiran dan perihal. Kan ada. Nah, lampiran. Nah, 1E. Perihal, undangan atau permohonan. Nah, dan sebagainya. Perihal itu yang dimaksud adalah hal yang ingin kita sampaikan. Nah. C. Menggunakan salam pembuka dan salam penutup yang lazim. Nah, menggunakan salam pembuka dan penutup yang lazim. Artinya yang biasa. Wassalam. Itu kan biasa. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar. Hah? Ini tergantung yang biasa. Yang keempat, menggunakan bahasa ragam resmi. Itu tidak bisa asal-asalan kita menggunakan bahasa kalau kita membuat surat resmi. Jangan menggunakan kata yang tidak baku seperti lo, gue, kamu, aku. Nah, itu tidak boleh. Kalau berbicara dengan orang-orang ketika resmi tidak boleh menggunakan kata lo, aku, atau yang tidak sopan. Nah, itu harus digunakan yang sopan. Yang kelima, menyertakan cap atau stempel dari lembaga resmi. Ya, ada stempel. Tahu stempel? Tahu kan? Seperti sekolah kita. PAM cap. SMK Negeri 1 Sunedor. Nah. Yang terakhir mempunyai format. Nah. Jadi ada format. Oke. Terima kasih. Semoga kita selalu dalam sehat untuk mencapai cita-cita. Wassalam. Halo, Assalamualaikum. Mungkin.
Hah? Gimana tuh? Oh, iya iya iya, ada lebih ada loh. Ada kerja belum ada positif. Ini. Hmm.